Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan langkah cepat dalam rangka menertibkan dan sekaligus melakukan penegakan hukum. Tak tanggung-tanggung dampaknya dirasakan oleh tim kuasa hukum kubu PDIP yang membela nasib sang sekjen PDIP Hasto Kristianto. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor pengacara Febri Diansah. Apakah ini harus dianggap sebagai aksi balas dendam yang dilakukan oleh KPK? Ataukah ini murni merupakan penegakan hukum oleh karena target Febri Diansah memang sudah lama diendus oleh KPK karena dianggap mendapatkan keuntungan dari korupsi atas nama Syahrul Yassin Limpo. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, ada polemik yang berhembus kencang bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap kantor pengacara Febri Diansah itu adalah sebuah apa yang disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Namun saya dalam konteks ini ingin membantah hal itu. Saya ingin katakan bahwa upaya yang dilakukan oleh KPK ini adalah murni penegakan hukum. Ini juga bukan sebuah tekanan KPK terhadap PDIP atau terhadap tim kuasa hukum Hasto Kristianto dengan satu-satu dipreteli oleh KPK dan dipersoalkan terkait dengan aksi-aksi dan sepak terjang mereka dalam rangka persoalan-persoalan hukum yang kali ini sasarannya adalah Febri Diansah. Kita tahu Febri Diansah adalah ketua tim kuasa hukum yang mendampingi dan bahkan membela Hasto Kristianto agar Hasto bisa lolos dari jeratan hukum karena sudah ditersangkakan bahkan menjadi terdakwa dan proses pengadilan terhadap Hasto sudah berjalan. Saya ingin katakan teman-teman bahwa rumor yang mengatakan bahwa KPK itu melakukan langkah-langkah yang melampaui kewenangan mereka dengan melakukan tindakan balas dendam terhadap upaya melemahkan KPK yang terus-menerus dilakukan oleh para politisi PDIP, termasuk para kuasa hukum dari Hasto Kristianto, termasuk oleh politisi PDIP yang menjadi loyalis paling garang dan militan membela nasib dari Hasto Kristianto. Saya ingin katakan bahwa rumor itu sulit untuk dipercaya. Saya lebih meyakini bahwa Febri Diansah itu memang sudah lama ditarget oleh KPK dan dalam konteks ini KPK melakukan tindakan hukum yang terukur dan hal itu mau ditunjukkan bahwa memang ada indikasi Febri Diansah yang masih perlu dikonstruksi dengan baik untuk dibuktikan dalam perjalanan waktu ke depan oleh KPK bahwa Febri Diansah ikut menikmati apa yang dilakukan oleh koruptor atas nama Syahrul Yassin Limpo. Apakah konstruksi ini nanti berbanding lurus dengan upaya pembuktian yang dilakukan oleh KPK? Saya sekali lagi mendorong agar KPK benar-benar menggunakan fungsinya sebagai penegak hukum untuk berada di depan dan mengawal terus bahkan menjadi pelaku langsung dari penegak hukum yang berani untuk melakukan tindakan-tindakan terukur untuk membuat semua orang yang memperoleh kesempatan dan menikmati apa yang dilakukan dalam proses korupsi para aktor-aktor korupsi itu benar-benar menemukan titik-titik simpul dan hubungan yang jelas
Dalam konteks ini, Febri Diansah bukan korban dari konspirasi politik tingkat tinggi yang dilakukan oleh KPK, karena KPK menjadi kepanjangan tangan dari kekuasaan, bahkan sering dikatakan merupakan kepanjangan tangan dari aktor intelektual yang berada di belakang KPK, yaitu Joko Widodo, yang menggunakan kekuasaan yang sedang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bisa menggerakkan KPK, sehingga KPK kemudian dianggap melakukan target-target politik yang menjatuhkan satu persatu lawan-lawan politik Jokowi. Itulah yang dibangun selama ini ketika Hasto dipersoalkan secara hukum, dan itu dianggap bahwa ada permainan politik tingkat tinggi yang membuat Hasto menjadi tersangka dan sekarang menjadi terdakwa. Tentu saja sah-sah saja ketika dikatakan bahwa penggeledahan kantor dari pengacara Febri Diansah itu merupakan pukulan telak bagi PDIP dan khususnya para pembela dari Hasto Kristianto untuk melakukan pembelaan dari status Hasto sebagai terdakwa untuk membuktikan terbalik bahwa Hasto tidak bisa dipersoalkan secara hukum dan bisa akhirnya lolos dari jeratan hukum. Namun apa yang dilakukan oleh KPK dengan menarget Febri Diansah itu harus dikatakan sebagai sebuah langkah hukum yang berbasis pada data dan informasi yang mumpuni. PKPK tidak bisa dikatakan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. KPK berjalan menurut data dan informasi intelijen yang menggunakan intuisi hukum untuk membuktikan bahwa Febri Diansah adalah orang yang sah dan meyakinkan dengan alat bukti yang dimiliki oleh KPK, sehingga Febri Diansah layak untuk ditarget KPK sebagai orang yang mungkin diuntungkan dalam korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo. Bagaimana teman-teman kita membaca arah dari perkembangan kasus ini? Apakah memang Febri Diansah adalah seorang yang punya kesempatan dan keuntungan dari proses apa yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo dengan korupsinya? Dan apakah benar bahwa KPK mampu membuktikan? Kita masih akan menunggu ke depan bagaimana konstruksi hukum yang dibangun oleh KPK. Tetapi saya ingin katakan bahwa langkah yang diambil KPK ini bukan sebuah langkah politik, apalagi penuh dengan konspirasi politik. Ini harus dibaca sebagai langkah dari penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, untuk membuktikan bahwa ada keterlibatan, paling tidak keuntungan yang diterima oleh Febri Diansah karena ia mendapatkan keuntungan dari tindakan korupsi itu. Terlepas dari itu semua, teman-teman, tidak layak dan tidak tepat untuk lagi-lagi mengatakan bahwa penggeledahan ini adalah pesanan dari aktor intelektual atau mastermind, dalam hal ini Jokowi, sebagai penyebab mengapa target kali ini oleh KPK adalah Febri Diansah. Ini bukan aksi balas dendam dari sang mastermind atau aktor intelektual ini, apalagi dihubungkan dengan Jokowi. Saya tegaskan bahwa ini murni merupakan penegakan hukum dan tidak perlu dikaitkan dengan rezim kekuasaan Prabowo Gibran, apalagi dengan mantan Presiden Joko Widodo. Karena itu, mari terus berpikir waras dan kritis bahwa apa yang dilakukan KPK ini adalah tindakan yang terukur untuk mencari bukti dan sekaligus membuat siapapun yang melakukan tindakan korupsi atau yang ikut memberikan fasilitas dan kemudahan dan bahkan menikmati dari fasilitas itu, maka ia harus mempertanggungjawabkan perilakunya secara hukum menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karena itu, teman-teman, saya mendukung KPK untuk melakukan penegakan hukum terhadap Febri Diansah kalau memang ia adalah orang yang ikut menikmati dari kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo.